Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Torresi Saputro, kelas PSH, nomor induk mahasiswa 402190231, akan membacakan resum materi saya. Sejarah hadis pada masa permulaan masa Rasulullah SAW. Dimulai dari Nabi yang diangkat menjadi Rasul sampai dengan 11 Hijriah, 13 tahun sebelum 11 Hijriah. Perkembangan hadis pada masa ini tandai dengan para sahabat menerima dan memperoleh hadis melalui media, majelis, melalui sahabat, ceramah, dan lain-lain. Dalam menyampaikan hadis-hadisnya Nabi Muhammad beberapa cara, yaitu melalui majelis talim. Rasul juga menyampaikan hadis melalui para sahabat. Ketiga, melalui ceramah atau pidato. Keempat, melalui perbuatan langsung. Kelima, larangan menulis hadis di masa Nabi Muhammad SAW. Hadis pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditulis secara umum sebagaimana Al-Quran, disebabkan dua faktor, yaitu para sahabat mengandalkan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya. Yang kedua, karena adanya larangan menulis hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Hujjah adalah bukti absah sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima layak dalam bahasa Arab. Hujjah artinya keterangan. Jenis-jenis hujjah: hujjah nakiyah, dua hujjah akliyah, dan ada beberapa macam-macam bayan, yaitu bayan takrir, bayan takyid, 3 bayan tafsil, 4 bayan taksis, dan 5 bayan tasrih. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Sejarah perkembangan hadis di masa Khulafaur Rasyidin memasuki era ini. Sejarah perkembangan hadis telah memasuki babak baru pada Khalifah Rasyidin yang ditandai dengan munculnya Khalifah keempat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Sikap kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Harusnya materi hadis yang dimiliki oleh Abu Bakar sangat banyak dan mengingat keberadaan yang selalu bersama dengan Rasulullah, namun faktanya tidak. Masa Umar bin Khattab, kebijakan Umar bin Khattab yaitu melarang para sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis. Sesungguhnya tidaklah berarti bahwa Umar bin Khattab melarang para sahabat untuk meriwayatkan hadis. Masa Utsman bin Affan. Dalam satu kesempatan khutbah, Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Masa Ali. Dalam masa akhir kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, situasi umat Islam sangat berbeda dengan situasi pada masa kekhalifahan sebelumnya. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antaranya para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antara sesama umat Islam. Sejarah perkembangan pada masa tabi'in. Tabi'in menurut bahasa adalah jamak dari kata tabi yang artinya pengikut. Menurut Islam, tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi SAW dengan meninggal dalam keadaan Islam. Perkembangan pengakuan hadis pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu sebagai berikut: musnad, yaitu menghimpun; al-jami, yaitu teknik pembukuan hadis; 3 sunan, yaitu teknik penghimpunan hadis secara bab. Kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis-jenis kitab hadis: 1 kitab jami, 2 kitab as-sunan, 3 masanid, 4 ma'ajim, 3 masyikat. Fungsi hadis sebagai penjelasan terhadap Al-Quran dapat diperinci sebagai berikut: 1 bayan takrir, 2 bayan at-tafsir, 3 bayan al-tashri', 4 bayan nasakha. Mungkin segitu saja resum materi hadis pada hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.